kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau sangat dan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Dengan seluruh keberadaan kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Sekali lagi jemaat katakan dengan segenap hati, rasa syukur kita kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kita dalam hidup kita. Terima kasih. Tidak ada kata yang dapat menggantikan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan katakan, all my life I've been faithful, and all my life You have been faithful. All my life You have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, Jesus, all my life You have been faithful. And all my life You have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Setiap kali kami merenungkan kebaikan-Mu, Engkau sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Tidak pernah sekalipun, sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Itu sebabnya kami sampai di hari ini. Dan kami memuji Engkau karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur. Haleluya. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sekali lagi kepada Tuhan. All my life, Jesus. All my life You have been faithful. Oh Jesus. All my life You have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah kepadamu dan mengucapkan rasa syukur kami kepadamu. Setiap hidup kami,
Setiap hela nafas kami Tuhan, itu adalah ucapan syukur kepadamu. Karena Engkau sangat baik dan sungguh baik dalam hidup kami. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau bersama dengan kami. Bahkan di tengah malam ketika kami merenungkan segala perkara kami, Engkau lebih dekat dari orang yang terdekat dengan kami. Itu sebabnya kami mau terus mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Dan kami mau terus mengharapkan Engkau bersama dengan kami di setiap detik, di setiap saat dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang melayakkan menyucikan kami Tuhan. Dan Engkau yang berkenan atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya malaikat di surga menyambut kami Tuhan, yang beribadah dengan sepenuh hati kami. Karena Engkau sangat baik dan sungguh sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini. Dari awal sampai akhirnya kami mau serahkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Dan saatnya kita mau melanjutkan pujian ibadah kita kepada Tuhan. Dan kita mau mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Bapa yang melindungi kita sebagai anak-anaknya di dalam segala masalah kita. Amin. Bagi
kita memang memerlukan Tuhan di dalam kita menjalankan tahun ini. Dan kita mau mengatakan bahwa kita akan menang. Bahkan kita akan terbang karena Tuhan Yesus akan menyertai kita. Melalui firman-Nya, melalui penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya Dia Allah yang selalu menyertai kita. Untuk itu kita tidak perlu takut menghadapi semuanya. Asalkan kita mau mengajak Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Biarlah firman yang akan kita dengar itu memberi kita kekuatan baru untuk menjalankan kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.
kami menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami, Engkau Allah yang di atas segala Allah, Engkau Raja di atas segala Raja. Kami umat-umat-Mu datang kepadamu Tuhan, menyatakan bahwa kami mau mengikuti langkah-langkah-Mu di dalam kami menjalankan kehidupan kami. Kami tidak mau berjalan sesuai dengan kehendak kami, tapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kami bisa terbang bagi Raja Wali mengatasi segala perkara kami. Karena setiap perkara yang kami boleh hadapi Tuhan, kami yakin dan percaya itu seizin Tuhan. Itu mendidik kami Tuhan, supaya kami lebih lagi di dalam Engkau, lebih lagi mengandalkan Engkau. Untuk itu kami datang Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan, berbicara kepada kami masing-masing. Kami mengucap syukur kami masih boleh mendengarkan suara-Mu. Suara-Mu yang nyata di dalam firman-Mu, yang akan selalu menyertai kehidupan kami. Hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan untuk memberitakan firman-Mu, untuk memberkati kami. Mari Engkau yang terlebih dahulu memberkati hamba-Mu Tuhan, memberkati roh tubuh jiwanya, memberkati mulut bibirnya, untuk mengatakan firman yang hanya datangnya daripada-Mu. Kami mau serahkan waktu ini Tuhan, beri kami hati yang tunduk akan Engkau. Beri kami hati untuk bisa berkonsentrasi, pikiran kami berkonsentrasi kepadamu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Mari Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Ibu Lana Harum yang akan memberikan firman-Mu, dan juga hamba-Mu yang akan membaca ayat-ayat, Tuhan beri urapan yang sama. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut firman Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat sore menjelang petang ya. Shalom, puji Tuhan ya. Kita bisa beribadah sore yang pertama di tahun ini. Nah, seperti yang saya pernah sampaikan, tema kita tahun ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dari tema ini mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang mengatakan kita selama ini juga hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjalankan itu di dalam kehidupan masing-masing ya. Tapi di antara kita ada yang masih berpikir bahwa hidup ini memang berjalan begitu saja. Otomatis begini dan begitu tuh otomatis. Gak usahlah kita roh kudusan. Ada yang begitu ya. Tapi ini adalah satu pemikiran yang salah. Saya mengajak kita semua untuk mengingat kembali bahwa keberadaan kita di dunia ini itu boleh jadi karena kehendak Tuhan. Yang menciptakan manusia yang di awal, manusia yang pertama yaitu Adam adalah Tuhan. Dan kalau kita boleh berada sampai saat ini, boleh bernafas sampai saat ini juga semua karena perkenanan Tuhan. Dan sebagai gereja kalau kita masih boleh berada sampai sekarang, masih eksis sampai sekarang, ini juga atas perkenanan Tuhan, amin. Ya, waktu Selasa yang lalu Pak Stefan memberitakan firman Tuhan dan dia menyampaikan ada salah satu gereja temannya yang tutup di kota Bandung. Lalu dia pergi ke pinggir kota Bandung, dia membuka lagi di sana. Tetapi juga saya tahu ada gereja lain juga yang tutup selama pandemi ini, akibat dari pandemi ini. Dan saya masih ingat ya saudara, waktu era pandemi dimulai, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, kita tuh bingung ini mau sampai kapan gitu ya. Kan dibilangnya cuma 2 minggu, oh 2 minggu ya udahlah gak usah ibadah 2 minggu, gak usah gak apa-apa lah lockdown kita ya bagian aja lah firman Tuhan lewat suara gitu ya. Cuman 2 minggu nih, diperpanjang, lama-lama 2 tahun 10 bulan saudara. Dan kalau kita berada pada saat sekarang ini, saya percaya ini semua karena perkenanan Tuhan.
Waktu itu tidak ada pada waktu itu tidak ada kepastian sampai kapan kita harus begini. Sampai lama-lama udahlah, gak usah nungguin itu selesai, kita jalanin aja yuk pelayanan ini gitu ya. Terus dengan segala usaha dalam pertolongan Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus, kita bisa melakukan pelayanan sehingga Tuhan menjagai keberadaan gereja ini gitu ya. Itu sebabnya pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menyadari terus-menerus keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bukan cuman ya tahu sih ada roh yang menghidupkan, bukan cuman itu. Tapi kita menghidupkan Roh Kudus yang ada dalam, yang Tuhan berikan atau Tuhan izinkan berdiam di dalam roh kita, memenuhi kehidupan kita. Jadi kalau kita harus belajar peka, ini suara Roh Kudus atau ini suara kita sendiri. Nah maksud saya begitu karena dalam 2 tahun 10 bulan itu kita semua dan terkhusus saya belajar banyak tentang bagaimana harus mengambil langkah-langkah dalam melayani, mengambil keputusan dalam melayani sampai saat ini sehingga gereja ini bisa tetap ada. Untuk itu mari kita mau sama-sama merenungkan betapa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya. Nah kita mau belajar dari seorang nabi yang sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Keluaran 33 ayat 1-3. Keluaran 33 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya, suatu kali Tuhan yang sudah selalu menyertai bangsa Israel dari sejak mereka keluar dari Mesir, melewati Laut Tebrau, memelihara bangsa itu dengan memberi makan mana, juga burung puyuh ya. Lalu melalui perjalanan padang gurun, Tuhan mengizinkan memelihara dengan air minum, lalu memberikan hukum-hukumnya, menjelaskan janji-janjinya, dan juga membangun kemah pertemuan dan mengajarkan cara bagaimana beribadah kepada Tuhan. Itu rasanya semua itu sudah Tuhan berikan dan Tuhan tunjukkan nyata di depan mata, tapi bangsa ini tetap gak percaya. Bangsa ini tetap tegar tengkuk. Bangsa ini tuh gampang sekali mengalihkan imannya dari Tuhan. Sehingga mereka ini membuat patung dari emas ya. Sehingga Tuhan bilang, udah deh, aku akan menyertai engkau dengan mengutus malaikatku. Tapi bukan Tuhan sendiri. Supaya apa? Supaya aku gak marah. Rupanya Tuhan sudah sampai pada titik habis kesabaran gitu ya. Kalau saya baca ayat ini, Tuhan juga bisa mulai habis kesabarannya. Kalau Tuhan aja gitu berarti kita habis kesabaran gak apa-apa ya. Siapa bilang ya. Kalau Tuhan bilang, hendaklah kamu jangan cepat marah gitu ya. Tetapi Musa tidak bersedia menerima keputusan Tuhan. Tuhan bilang, udah deh, aku kan ada malaikat. Ini janji aku. Kamu akan terlepas dari bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini. Pokoknya kamu akan nyampe ke sana. Tapi malaikat aku yang menyertai. Gak mau Tuhan. Dia katakan dari Keluaran 13 ayat 12-13. Keluaran 33 ayat 12 dan 13. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu
dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Musa gak setuju dengan keputusan Tuhan. Dia sangat khawatir ditinggal oleh Tuhannya ya. Lalu Musa mengingatkan begini, Tuhan sendiri kan yang mengatakan bahwa aku ini, yaitu Musa, mendapat kasih karunia. Apa sih kasih karunia yang Tuhan maksudkan diberikan kepada Musa? Musa ini mendapat anugerah khusus, anugerah keselamatan. Seperti waktu Nuh diberi anugerah khusus, diberi kasih karunia terluput dari air bah. Nuh dan keluarganya. Jadi kasih karunia ini Tuhan berikan juga kepada Musa. Tuhan itu meyakinkan, mengatakan bahwa Musa, kamu gak akan kenapa-napa sampai dengan bangsa ini nanti menyeberangi atau masuk ke Kanaan, kamu gak akan kenapa-napa. Itu janji Tuhan. Tuhan memberikan anugerah itu. Nah, bagi Musa, dia sudah menjalankan perjalanan padang gurun segini banyak. Tuh Musa sudah merasakan bagaimana senangnya berjalan disertai oleh Tuhan. Dan dia takut. Dia punya pengalaman kan ketika saudaranya protes. Emangnya cuman kamu aja yang bisa mimpin? Aku kan juga bisa gitu. Dia juga punya pengalaman diprotes oleh beberapa Lewi ya untuk nggak mesti kamu yang mimpin, aku juga bisa gitu. Itu sebabnya Musa takut sekali. Musa merasa ia tidak akan selamat berjalan di padang gurun kalau tidak disertai Tuhan. Karena selama ini Tuhanlah yang menjadi kekuatan, Tuhanlah yang menyertai Musa. Kalau begitu Musa meminta penggenapan janjinya. Tuhan boleh deh, aku menjalani ini semua. Tapi aku minta penggenapan janjimu. Kalau bukan engkau yang menyertai aku, siapa? Nanti aku gak selamat. Intinya begitu ya. Lalu karena Musa berkata meminta kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Keluaran 33 ayat 12-13 tadi. Maka permohonan Musa dijawab Tuhan dengan ayat 14. Saya akan bacakan. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tuhan tahu hatinya Musa tidak tentram kalau ditinggal Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan, ya udah deh, aku sendiri yang menyertai Tuhan. Rupanya apa yang dimintakan oleh Musa? Musa bilang, bukankah bangsa ini tuh umatmu Tuhan? Tega mau ditinggal gitu lah ya. Intinya tuh Musa ngomong begitu. Dan Musa juga menyatakan sekali lagi keinginannya. Walaupun Tuhan udah menjawab ya aku sendiri akan membimbing kamu. Tapi Musa ingin kepastian. Dia mengatakan lagi dari Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Permohonan Musa ini sangat jelas. Musa minta kalau bukan Tuhan sendiri yang menyertai Musa dan bangsa Israel, jangan suruh Musa dan umatnya itu berjalan. Itu udah jelas ya. Lalu Musa tetap mengingatkan kembali tentang janji Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia yang Tuhan berikan itu berupa penyertaan Tuhan yang selama ini sudah Tuhan lakukan. Dan karena penyertaan Tuhan ini, kemenangan demi kemenangan dialami oleh bangsa Israel. Dan orang-orang lain, bangsa-bangsa lain melihat bahwa waduh luar biasa ya bangsa ini. Itu yang membedakan bangsa Israel yang disertai Tuhan dengan bangsa-bangsa lain.
Nah, rupanya gigih juga Musa memohon kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menjawab kembali. Keluaran 33 ayat 17. Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Kita tahu ya, Musa itu dikenal oleh Tuhan yang berhati lembut. Tidak ada lagi nabi yang berhati lembut selain Musa. Jadi Tuhan tahu ketulusan hatinya Musa yang meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menyertai. Jadi pelajaran apa yang kita dapat? Pertama, keputusan Tuhan dapat diubah. Sejauh hal itu sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan melihat bahwa memang bangsa ini akan sampai ke Kanaan. Itu sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi tadinya Tuhan mau suruh malaikat aja deh yang mendampingi. Tapi karena permintaan dari Musa, maka Tuhan mengganti keputusannya. Dan Tuhan sendiri berjanji menyelamatkan Musa, mengiring bangsa ini sampai ke tanah yang sudah dijanjikannya. Kedua, percakapan antara Musa dan Tuhan itu terjadi di dalam doanya Musa. Ketika Musa sedang berdoa, Musa itu berkata-kata kepada Tuhan. Kalau saudara baca tadi di ayat 12 dan 13 ya tadi ya, itu tentu ketika dia sedang berdoa. Jadi komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa itu sudah ada contohnya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita. Dan kita boleh menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Ini pelajaran yang kedua ya. Jadi kalau saudara merasa bahwa suatu kali ada hal yang saudara lakukan, kemudian kok kayaknya salah gitu. Ya saudara bertanya lagi kepada Tuhan. Tuhan, Boya ini dibolehin misalnya ya. Terus saudara boleh minta kepada Tuhan. Siapa tahu Tuhan mau mengubah keputusannya sehingga Tuhan mengabulkan doa saudara ya. Lalu yang ketiga, Tuhan mengabulkan permohonan Musa di mana Tuhan akan menyertai Musa dan umatnya. Dan kalau Tuhan menyertai Musa dan umatnya, maka Tuhan juga akan menyertai kita. Melalui tahun ini, tahun yang dimana tidak ada kepastian kita ini akan seperti apa. Tuhan mau kita terus mendekat kepada Tuhan. Tuhan mau kita seperti Musa, maksa ke Tuhan, Tuhan jangan pergi dari aku, besertalah dengan aku, dan Tuhan akan menyertai kita. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan itu senang mengabulkan permohonan yang kita minta kepada Tuhan, apalagi kita mintanya agar Tuhan menyertai kita. Kalau Musa mendapat janji diselamatkan dari bahaya padang gurun, mendapat penyertaan Tuhan, maka kita pun akan mendapatkan hal itu. Padang gurun adalah gambaran dunia yang tidak menghasilkan apa-apa atau dunia yang sudah dikutuk. Sehingga padang gurun tuh kalau kita lihat di padang gurun gak ada tumbuhan bisa tumbuh ya. Yang ada tuh ular, kalajengking gitu ya. Itu adalah gambaran dunia yang sudah jatuh dalam dosa atau terikat oleh dosa. Dan ketika kita di dalam kebenaran, dunia tidak menerima kita. Dunia akan membuat kita ini rasanya orang asing. Itu sebabnya Tuhan mau ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau mengabulkan permohonan kita ketika kita minta penyertaan Tuhan. Cara Tuhan menyertai kita adalah seperti yang Yesus katakan. Seperti apa sih Bumi ya cara Tuhan menyertai kita? Seperti apa sih cara-caranya Tuhan menyertai kita itu supaya kita kenal bahwa oh ya itu tuh penyertaan Tuhan. Kita baca Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini kita yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, kita semua mendapat Roh Kudus, amin. Amin ya. Jadi kita tuh punya hak yang sama untuk kita bisa mengerti suara Tuhan,
Untuk kita bisa mengerti pikiran Tuhan seperti Musa mengerti pikiran Tuhan. Seperti Musa mengerti jawaban-jawaban Tuhan. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita semua. Datanglah kepada Tuhan seperti Musa. Buka hati saudara, minta pimpinan Tuhan, dan biarlah Tuhan izinkan saya mengerti akan tuntunanmu, mengerti akan suaramu. Dan nanti Tuhan akan membuka itu. Saya mendapatkan beberapa kesaksiannya, di mana ketika dia bertanya kepada Tuhan, ada saja jalan Tuhan yang dilakukan terhadap dirinya melalui orang lain. Tapi ada juga suara Tuhan yang didengar sendiri. Dan saudara, selama kita pandemi pasti saudara juga tahu ya, banyak kesaksian, terutama orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus gitu. Tiba-tiba dia bertemu dengan sebuah pribadi yang tenang sekali, lalu ketika dia sujud dia lihat kakinya berlubang paku. Dan di situ dia tahu, dengan pengertian itu, dengan penglihatan itu dia tahu bahwa itu adalah Yesus Kristus. Nah, hal seperti itu masih berlaku sampai sekarang. Karena itu saya mengajak kita semua untuk mari kita membuka hati. Biarlah dia berbicara kepada kita melalui doa kita masing-masing, melalui teman-teman kita. Apa saja bisa Tuhan lakukan, lewat siapa saja Tuhan bisa berikan jawaban atas pergumulan kita. Tetapi ada syaratnya agar Roh Kudus atau Roh Penghibur itu dapat mengajarkan segala sesuatu kepada kita sehingga kita mengerti akan suara Tuhan. Ada syaratnya. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau dikatakan diam bersama-sama dengan dia artinya disertai Tuhan terus. Namanya juga diam. Gak kemana-mana Tuhan itu. Kalau kita mau menuruti, kalau kita mengasihi Tuhan lalu menuruti firman Tuhan, maka Bapa kita di surga mengasihi kita. Yesus mengasihi kita ya sebagai pribadi satu, Bapa dan Yesus sebagai pribadi satu, itu mengasihi kita dan diam bersama-sama dengan kita. Saya tidak bisa menjalankan gereja ini kalau tidak ada orang-orang yang berdoa untuk supaya Tuhan memberi pengertian kepada saya, apa yang harus saya ambil, apa yang harus saya putuskan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga mendapat hal itu selama pandemi. Saya ketika kita mengadakan ngopeni ya, ngobrol pengalaman iman, banyak teman-teman kita yang juga dituntun sampai ke sana. Di antaranya juga Pak Caming yang sekarang ada. Dia dituntun oleh Tuhan dan dia menjalankan itu. Kalau Pak Caming itu biasanya melalui mimpi, lalu dia cerita, lalu kita bahas firman Tuhan. Nah itu dia harus membuka lagi satu usaha di tempat lain. Dia melakukan itu. Dan saudara, Tuhan berkenan. Banyak sekali hal yang bisa saudara tanyakan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari koreksi diri kita masing-masing. Adakah kita beriman bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang menolong, roh yang menghibur, roh yang akan memberitahu segala sesuatu dalam kehidupan kita? Nanti mungkin ada di antara saudara yang harus pergi ke luar negeri. Ada di antara saudara yang harus pindah kota karena kuliah atau apa. Ingat, selalu datang kepada Tuhan dan meminta tuntunan Tuhan. Nanti Tuhan menjawab segala sesuatu yang saudara tanyakan melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara. Saudara mungkin punya segudang rencana ya. Ada harapan, ada keinginan gitu ya. Tadi kita baru rapat evaluasi. Lalu ada beberapa hal baru yang akan kita lakukan di tahun ini. Pelayanan-pelayanan khusus yang baru. Ada harapan bahwa itu tuh bisa berjalan. Saya berharap semua hal yang direncanakan ini bisa digenapi oleh Tuhan. Bisa ditolong oleh Tuhan untuk jadi berhasil. Itu sebabnya kita atau saya selalu mengajak, kalau kita punya rencana ini, mari kita bawa ke dalam
tangan Tuhan. Mungkin di antara saudara ada yang merencanakan sesuatu di tahun yang lalu, tapi rencananya itu berantakan. Atau ada di antara saudara yang bilang, kenapa ya aku teh udah doa loh 2 tahun. Aku udah doa tapi kok belum aja dijawab Tuhan. Keinginanku belum juga terwujud. Sabar saudara, ada waktu Tuhan. Jadi cobalah selama kita menunggu jawaban Tuhan, kita baca Alkitab, kita terus bertekun, kita berdoa. Saudara suka berdoa enggak? Misalnya gitu ya, pagi mau bangun telat bumi, aduh ngajar teh jam 7, kebangun juga udah 6:30, kesana setengah jam, doa gimana telat. Ya saudara, kalau saudara tidak membiasakan diri untuk mengadakan waktu untuk berdoa, gimana saudara bisa mendengar suara Tuhan? Ketika saudara berdoa, adakan waktu untuk sejenak bersaat teduh. Biasakan untuk dengar-dengaran dengan jawaban Tuhan. Nanti kan saudara kenal bagaimana Tuhan berbicara kepada saudara. Kalau saudara yang selama ini lupa berdoa, selama ini aduh pandemi ya males ikut Zoom, males juga ikut live stream, sinyalnya jelek, terus udah gitu nanti empet gitu, males gitu. Nah tahun ini sudah ada kesempatan baru, datang ibadah ke gereja ya, perbaiki komitmen saudara kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi sebetulnya kalau saya perhatikan sejak dari awal perjalanan padang gurun ini kan mereka belum tahu jalan-jalannya. Tapi kan Tuhan sudah menyertai mereka. Tapi di tengah jalan bangsa ini berubah setia. Tapi di akhirnya bangsa ini juga ada generasi-generasi baru yang kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan terus menuntun bangsa ini. Tuhan mempercayakan dengan pemimpin yang baru yaitu Yosua setelah Musa. Dan kalau saya lihat begitu, orang seperti bangsa Israel aja yang tegar tengkuk, aduh tiap hari loh ketemunya, tapi tetap aja gampang untuk berpaling dari Tuhan, itu saja disertai. Apalagi kita ketika kita mau berbalik kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mari adakan waktu untuk renungkan apa yang sudah kita alami tahun yang lalu. Ada hal-hal yang kita bisa pikirkan, kalau bukan Tuhan itu gak mungkin. Kita belajar mengucap syukur. Dari situ iman kita akan bertambah dan kita bisa yakin bahwa kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan memberi kemenangan. Ya, Musa disertai Tuhan melalui padang gurun sampai ke dekat tanah perjanjian. Kemudian Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa itu menyeberangi sungai Yordan dan memerangi bangsa yang besar, mengalahkan bangsa raksasa di tanah Kanaan. Sampai janji Tuhan itu tergenapi, yaitu bangsa Israel mendapat tanah perjanjian sampai hari ini. Kita tahu buktinya ya saudara ya. Karena itu kita tidak boleh ragu-ragu bahwa penyertaan Tuhan adalah hal terutama dalam kehidupan kita yang akan membawa kemenangan demi kemenangan sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi mari kita memulai hari-hari kita di tahun yang baru ini dengan mengasihi Tuhan, menuruti firman Tuhan, supaya penyertaan Tuhan dalam bentuk Roh Kudus selalu berserta dengan kita. Amin. Baik, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak beserta dengan aku tidak mau berjalan. Biarlah apa yang diminta oleh Musa, yaitu penyertaan Tuhan dalam segenap kehidupannya Musa. Musa ini disertai Tuhan sampai dia mati tua loh. Dia gak kena sakit penyakit. Biarlah itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Katakan, aku perlu Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan untuk memimpin langkah demi langkah. Aku perlu Engkau Tuhan berjalan di dalam Roh Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dan berjalanlah denganku.
Katakan bersama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ya Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari bangkit berdiri, katakan lagi. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Engkau Tuhan, pimpin langkahku satu persatu Tuhan, dengan kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami boleh selamat melalui tahun ini. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah sekali lagi, satukan hati, katakan kepada Tuhan. Bila engkau tak besertaku, tak mau berjalan. Amin Tuhan, amin Tuhan. Dengarkan kami Tuhan, kami perlu Engkau untuk memimpin langkah demi langkah yang harus kami jalani Tuhan. Amin Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Biarlah musik ini terus mengalun. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan, apakah saudara memerlukan Tuhan? Apakah saudara membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara? Atau saudara merasa bahwa hidup ini berjalan begitu saja? Apakah saudara mau disertai Tuhan, dituntun Tuhan, ditunjukkan jalan-jalan-Nya? Apakah saudara percaya bahwa Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, bahwa Roh Kudus akan menghibur saudara dan saya, bahwa Roh Kudus akan menunjukkan jalan-jalan-Nya? Atau saudara pikir biarlah Roh Kudus diam di sudut hati saudara tanpa mengatakan apapun? Saudara, kita harus percaya bahwa kita boleh, kita diberi kemampuan
untuk mengerti pikiran Tuhan. Karena kita punya Roh Kudus. Karena itu saudara, memasuki tahun ini, mari satukan hati. Setiap hari berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Mintalah tuntunannya. Pekalah terhadap suara Roh Kudus. Dan kita mau memasuki tahun ini bersama dengan Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Benar Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, yang berjalanlah denganku. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Ampuni kalau ada kesombongan di hati kami Tuhan. Kami tidak mau jalan sendiri. Kami membutuhkan penyertaan-Mu Tuhan. Baik secara kami pribadi maupun dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami Tuhan. Mari besertalah dengan kami. Berilah kami kepekaan hati untuk kami mengerti akan suara Roh Kudus, untuk kami mengerti akan pikiran-Mu Tuhan, supaya kami tidak tersesat. Ajari kami Tuhan untuk mendahulukan Engkau di atas segalanya Tuhan. Kami mau berbalik kepadamu, mau mendahulukan Engkau, mau berjalan dan menuruti firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau melihat isi hati kami Tuhan, yang sujud di hadapan-Mu pada sore hari ini untuk memohon penyertaan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Jawabannya kita mau disertai Tuhan ya. Amin. Amin. Mari kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk seminggu ke depan. Kita mulai pada hari Selasa, ternyata persekutuan doa ditiadakan ya. Tanggal 10 ini persekutuan doa yang biasanya diadakan jam 6 sore di tempat ini secara onsite saja ditiadakan untuk minggu ini saja. Kemudian hari Kamis 12 Januari 2023 kita akan mendapatkan pesan singkat yang tayang secara YouTube jam 6 sore dan pesan singkat disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Kemudian hari Sabtu 14 Januari 2023 ada doa subuh setiap Sabtu ya, kita ada doa subuh jam 5 pagi. Dan renungan disampaikan oleh Saudara Pendeta Mika Anugrahman. Dan minggu depan kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Ibadah diadakan 2 kali. Ibadah pagi pukul 10 pagi
diadakan secara onsite dan juga secara streaming YouTube, dan firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Lana Harumia. Dan kita ada rencana ya, ibadahnya akan dimulai jam 9 pagi, jadi lebih pagi. Tapi minggu depan masih jam 10 pagi. Kemudian ibadah sore pukul 5 sore seperti sekarang ini, dan diadakan secara onsite saja, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Pendeta Mika Anugrahman. Kemudian hari Minggu juga ada ibadah sekolah minggu bersamaan dengan ibadah raya pukul 10 pagi secara onsite dan secara Zoom. Cerita akan dibawakan oleh Kak Lolita. Kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ivan yang berulang tahun tanggal 2 Januari, juga kepada Saudara Krisna yang berulang tahun tanggal 6 Januari, dan kepada Saudari Eva yang berulang tahun tanggal 8 Januari. Oh iya, Esther, maaf ya. Maaf Ibu Tian, tolong sampaikan. Maaf Pak Iwan. Esther ya, ulang tahun tanggal 3 Januari. Oke, sekian pengumuman. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memberi persembahan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kita minta kepada Tuhan agar Dia selalu beserta dengan kita. Karena bersama dengan Yesus kita akan melakukan perkara besar. Dan bersama dengan Dia tidak ada yang sukar. Dan selalu ada jalan keluar. Amin. Mari saya ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang maha murah dan maha kasih, kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kesempatan yang Kau sudah berikan pada sore hari ini Tuhan, di
mana kami bisa beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman-Mu berkata Engkau selalu beserta dengan kami. Bahwa firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk kami tetap bergantung padamu. Untuk kami tetap meminta perkenanan-Mu dan tuntunan-Mu ya Bapa. Kami ingin dituntun oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dan Kau memberkati Ibu Pendeta Lana Harumia yang sudah memberitakan firman Tuhan pada kami. Engkau memberikan berkat dan kesehatan pada beliau dan pelayanan-pelayanan selanjutnya Tuhan buat berhasil. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami ingin mendoakan para pelayan Tuhan yang sudah melayani-Mu pada sore hari ini. Kau memberkati dan Engkau sertai mereka di pelayanan selanjutnya. Dan Bapa, kami juga mendoakan untuk persembahan yang sudah terkumpul Tuhan. Kiranya tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dapat diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan membalaskan berkat kepada mereka berkali-kali lipat ganda ya Tuhan. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk mereka yang sekarang ini yang sudah berhari ulang tahun ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ivan, kami berdoa untuk Saudara Krishna, kami berdoa untuk Saudari Eva, dan kami berdoa untuk Saudari Esther Tuhan. Biarlah di umur yang baru yang sudah Engkau tambahkan pada mereka, biarlah mereka semakin dipakai oleh Tuhan, semakin menjadi alat Tuhan yang luar biasa, dan semakin diberkati oleh Tuhan. Begitu pula kami juga mendoakan bangsa negara kami serta pemerintah Indonesia Tuhan. Kiranya apapun yang diambil oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah di negara kami, itu semua adalah yang terbaik yang Tuhan izinkan. Kami mengingat firman-Mu Tuhan, Roma 13 bahwa kami harus tunduk dan taat dan mendoakan pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa selalu bangga untuk menjadi rakyat Indonesia ya Tuhan. Dan Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Tetapi sebelum itu kami membuka hati kami. Kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Dicurahkan berkat yang datang dari Allah Bapa, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Turun menaungi kita semua sebagai umat-umatnya, dan senantiasa menyertai kita semua sampai kedatangannya yang kedua kali di akhir zaman. Pulanglah membawa berkat dan jadilah saksi Allah untuk memberitakan kerajaan sorga yang kekal. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersaat teduh sejenak. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua.